Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu karakteristik dan ruang lingkup akuntansi publik. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 beserta masing-masing materi yang akan disampaikan. Yang pertama, ada saya sendiri, Sepia Paramita, yang akan menyampaikan materi perbandingan organisasi publik dan privat. Yang kedua, ada Sri Martiani yang akan menyampaikan peranan akuntansi sektor publik. Yang ketiga, ada Sukma Wardana menyampaikan konsep value for money dalam organisasi publik. Yang keempat, ada Sri Kurnia yang akan menyampaikan konsep akuntabilitas dalam organisasi publik. Dan yang terakhir, ada Ayu Yuli yang akan menyampaikan akuntansi sektor publik dan good governance. Berikut merupakan slide yang menampilkan subbab dalam materi karakteristik dan ruang lingkup akuntansi publik. Sebelum memasuki materi perbandingan organisasi publik dan organisasi privat, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hak publik. Selanjutnya, perbandingan organisasi publik dan organisasi privat. Sebelum membandingkan, saya akan menjelaskan apa itu organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik, menurut Fahmi, merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedangkan organisasi privat, sering juga disebut organisasi bisnis, merupakan organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Organisasi privat dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan, maupun perseroan. Selanjutnya, saya akan membandingkan organisasi publik dan organisasi privat dari segi tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan karakteristik anggaran. Yang pertama, tujuan organisasi. Tujuan organisasi publik yaitu non-profit motive, di mana mereka tidak mencari laba. Mereka cenderung melayani masyarakat dan ingin mensejahterakan masyarakat. Biasanya pelayanan yang diberikan berupa pendidikan, keamanan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang, kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Berbanding terbalik dengan publik, organisasi privat memiliki tujuan profit motive, di mana mereka mencari laba sebesar-besarnya dan ingin meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya, ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan organisasi publik biasanya berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, sumbangan, hibah, dan sebagainya. Kemudian, organisasi privat berasal dari dua. Pendanaannya berasal dari dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal biasanya berasal dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Dan yang dari eksternal biasanya berasal dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban organisasi publik biasanya kepada masyarakat atau publik dan parlemen. Organisasi privat bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur. Kemudian ada struktur organisasi. Sesuai dengan namanya, organisasi publik merujuk pada pemerintah, di mana struktur pemerintahan lebih bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan organisasi privat dia bersifat fleksibel. Kemudian yang terakhir ada karakteristik anggaran. Pada sektor publik, anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengadilan yang sangat penting. Jadi, organisasi publik
Mereka tidak merahasiakan rencana anggaran mereka kepada masyarakat. Mereka malah mempublikasikan rencana anggaran kepada masyarakat untuk dikritik dan didiskusikan. Sedangkan organisasi privat, dia biasanya rencana anggarannya itu bersifat tertutup dan dirahasiakan pada publik. Rencana anggarannya itu hanya diketahui oleh anggota perusahaan saja. Sekian presentasi dari saya mengenai perbandingan organisasi publik dan organisasi privat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan peranan akuntansi sektor publik. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi, baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan, baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain yaitu yang pertama ada pengelola keuangan negara. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua ada pelaporan keuangan. Pada pelaporan keuangan, biasanya meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan kementerian atau lembaga, laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, laporan posisi keuangan yang sering disebut dengan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan lain-lain. Yang ketiga ada pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan sektor publik atau disebut dengan audit sektor publik. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit keuangan negara, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi. Yang keempat ada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial, dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Selain itu, peranan lain dari akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk identifikasi bidang keputusan yang rumit dan penetapan tujuan serta sasaran organisasi. Yang kedua yaitu mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga ada menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dikuasai organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik. Dalam akuntansi sektor publik diperlukan adanya akuntansi manajemen yang baik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik yaitu yang pertama, perencanaan strategik. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategik organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan biaya program, sehingga manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Biaya input merupakan sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan, bisa berupa tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua yaitu biaya output. Biaya output merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga yaitu biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya ini sendiri diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu yang pertama ada cost finding, yang kedua ada cost recording, yang ketiga ada cost analyzing, yang keempat ada strategic cost management, yang kelima ada cost reporting.
Cost finding, di mana pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Yang kedua ada cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga yaitu cost analyzing, mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Yang keempat ada strategic cost management, di mana menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Yang kelima ada cost reporting, di mana memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian dijadikan dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Yang ketiga ada penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan saat organisasi sektor publik akan melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen ini sendiri diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat dari suatu investasi. Yang keempat ada penganggaran. Akuntansi manajemen memainkan peran yang vital dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen membahas tentang perencanaan dan pengendalian yang sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Yang kelima ada penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Yang keenam ada penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan bagian dari sistem pengendalian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association, yang dikutip oleh Mardiasmo menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai konsep value for money dalam organisasi publik. Perlu kita ketahui bahwa sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Maka dari itu diperlukan value for money untuk mengelola organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Deddy Nordiawan dalam bukunya menyatakan bahwa value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Indikator yang dimaksud yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya mengenai konsep pokok value for money. Yang pertama yaitu ekonomi, yang merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Yang kedua yaitu efisiensi, yang merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu efektivitas, yang merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhananya,
efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen saja belum cukup dan menambah 2 elemen lainnya, yaitu keadilan equity dan pemerataan atau equality. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata, yang dimana penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan secara merata. Selanjutnya materi mengenai input, output, dan outcome. Dalam pengukuran value for money harus diketahui dulu mengenai tingkat input, output, dan outcome. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program dan aktivitas. Contoh input misalnya dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Contoh output yang dihasilkan polisi misalnya tegaknya hukum dan peraturan atau rasa amannya masyarakat. Yang ketiga yaitu outcome, yang merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat dari value for money. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang kelima meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Materi yang akan saya bawakan yaitu konsep akuntabilitas dalam organisasi publik. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip akuntabilitas. Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, akuntabilitas program adalah berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan adalah terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil, yang mana hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Yang kelima, akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Jenis-jenis akuntabilitas menurut Mahmudin 2013. Akuntabilitas vertikal, yaitu akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalkan akuntabilitas kepala dinas,
kepada bupati atau wali kota. Yang kedua, akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Berdasarkan perspektif, akuntabilitas administratif atau organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas. Yang kedua, akuntabilitas legal, yaitu berkaitan dengan proses legislatif dan yudikatif. Yang ketiga, akuntabilitas publik terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas, dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Yang keempat, akuntabilitas profesional berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Yang kelima, akuntabilitas moral berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Tingkatan akuntabilitas ada 5, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, mengacu pada tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, bermartabat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik dan good governance. Sesuai dengan namanya, ruang dari akuntansi sektor publik mempunyai lingkup yang sangat luas. Hal ini disebabkan oleh majemuknya arti dari publik itu sendiri. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas atau kesatuan yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik, dalam Mardiasmo 2008. Akuntansi sektor publik kini diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, seperti pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. Padahal, jika diartikan secara harfiah, akuntansi sektor publik tidak hanya menyangkut hal-hal di atas saja. Akuntansi digunakan baik itu dalam sektor swasta maupun publik untuk tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, karakteristik public sector accounting dipengaruhi oleh yang pertama, faktor ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, income per kapita, struktur produksi. Yang kedua ada faktor politik, yakni hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintahan, tipe rezim yang berkuasa, dan yang terakhir adalah ideologi dan elit politik. Yang ketiga adalah keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Yang keempat ada pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, dan migrasi. Di antaranya itu disebut dengan faktor demografi. Setelah era reformasi, tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya good public dan corporate governance. Karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai berikut. The way state power is in use managing economic and social ratios to development of society.
Sementara itu, United Nations Development Program atau UNDP mendefinisikan governance sebagai the exercise of political and economic administrative authority to manage a nation affairs at all levels. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek ekonomi, politik, dan administratif pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan, economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi, dan yang ketiga ada administrative governance yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Karakteristik good governance menurut UNDP yaitu participation, merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Yang kedua ada rule of law, yang merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Yang ketiga ada transparency, yaitu kemudahan atas memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang keempat ada responsiveness, merupakan lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. Yang kelima ada consensus orientation, berada pada kepentingan masyarakat yang lebih luas dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang keenam ada equity, yang merupakan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Untuk selanjutnya yang ketujuh yakni efficiency and effectiveness, yang merupakan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan ada accountability, yang merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah strategic vision, yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat yang harus memiliki visi yang jauh ke depan. Dari 9 karakter tersebut, terdapat 3 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money, dalam kurung ekonomi, efisiensi, and effectiveness. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan reformasi kelembagaan atau institutional reform dan reformasi manajemen publik atau public management reform. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, diperlukan rangkaian reformasi utama pada sistem anggaran, sistem akuntansi, sistem pemeriksaan, dan sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaruan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat atau public money dapat dilakukan secara transparan dan mendasari pada konsep value for money sehingga terciptanya akuntabilitas publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa dilanjutkan dalam kolom diskusi di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.